Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats renungan harian pada hari ini merupakan bagian dari satu kesatuan nats yang tertulis dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan 13, pencobaan di padang gurun. Bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sanalah Tuhan Yesus 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah itu ia lapar. Yesus sebagai manusia yang pada saat itu sedang berpuasa 40 hari lamanya, dan ketika ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya dengan beberapa kali pencobaan yang disampaikan oleh iblis. Pertama, iblis berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan. Lalu iblis berkata lagi kepada Yesus, segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan sampailah pada nats renungan pada hari ini, di mana iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah, lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Yesus kembali menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip nats firman, dengan mengutip nats perkataan firman Tuhan, Yesus mengkonternya dengan juga mengatakan nats firman Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bagaimana iblis yang berusaha untuk menggagalkan puasa Tuhan Yesus, menggagalkan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai manusia yang mau datang melayani ke dunia ini, hendak digagalkan oleh si iblis. William Shakespeare berkata, iblis dapat mengutip kitab suci untuk tujuannya. Bagaimana dia memakai kitab suci untuk tujuannya? Bagaimana Hawa terperdaya dengan iblis juga mengutip nats firman perkataan Tuhan sehingga dia terperdaya. Tetapi Yesus, dia tidak terperdaya. Dia dapat mengkonter iblis dengan kembali juga mengutip nats firman Tuhan yang lain. Thomas Fuller, seorang pendeta, berkata, kebenaran akan membuat iblis malu. Maka sangat penting kebenaran firman Tuhan yang terus kita suarakan, yang terus kita ingatkan di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita juga boleh memakai nats firman Tuhan. Jean Anouilh, seorang dramawan Prancis, berkata, dengan Tuhan hal yang mengerikan adalah Anda tidak pernah tahu
jika itu adalah pukulan iblis. Ada iblis yang senantiasa menyerang kita, tetapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan dapat melewati pencobaan-pencobaan yang ditujukan iblis kepada kita. Mari kita andalkan Tuhan, kita pakai senjata perlengkapan rohani kita, yakni firman Tuhan, dalam menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan yang dilontarkan, yang diserangkan iblis kepada kita. Bahkan juga pencobaan secara kedagingan kita boleh melewati, karena kita dituntun oleh Roh Kudus dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita semakin kuat bersama dengan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika kami menghadapi berbagai pencobaan yang diserangkan iblis kepada kami boleh melewatinya karena kami mengandalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.